Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu Tuhan terus mengajar kami, mendidik kami untuk lebih dewasa lagi di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kesempatan demi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan itu membuatkan hidup kami lebih bersukacita dan lebih terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini Engkau di tengah-tengah kami, terus membuka setiap pintu hati kami agar kami dapat belajar firman Tuhan saat ini di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana di dalam Matius 3 ayat yang kedua, dan boleh juga kita membacanya di dalam Matius 3 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Nah, di dalam Matius 3 ayat yang kedua berkata kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, di dalam ayat firman Tuhan ini cukup singkat, ya, sederhana. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan, satu tema yang cukup sederhana, yaitu pertobatan atau firman Tuhan yang sederhana. Ya, dia hanya sederhana, tetapi firman Tuhan ini terus mengajar kita untuk mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia memberitahukan kepada kita bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Karena itu ia menyeru agar semua orang percaya bertobat, ya, kembali kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pertobatan adalah pesanan utama yang disampaikan oleh Yohanes, ya, kepada kita, kepada jemaat yang mula-mula, dan seterusnya kepada kita yang ada hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Makna dasar pertobatan adalah berbalik dari cara hidup yang sia-sia, ya, cara hidup yang jahat atau yang tidak baik di hadapan Tuhan, atau kita meninggalkan cara hidup yang lama, ya, meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Itu yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Pertobatan adalah sebuah keputusan, ya, sukarela yang kita ambil, di mana kita terus percaya bahwa Kristus yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa itu terus memberikan kita hak yang cukup istimewa. Dia memanggil kita, mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Itu adalah kekuatan kita, orang-orang percaya. Di saat kita bertaubat, kita sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, di mana orang-orang percaya yang bertaubat itu Tuhan terus memanggil kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, ya, yang membuatkan kita itu bertaubat, percaya kepada Kristus,
bukanlah karena kehebatan kita sebagai anak Tuhan, bukanlah kehebatan kita sebagai hamba Tuhan, tetapi karena Roh Kudus Allah yang memampukan kita sehingga kita bertaubat dan kembali kepada kehidupan yang baru. Dari yang lama kita cantas kehidupan lama itu dan kita kembali kepada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini singkat, ya, singkat, jelas dan tidak berbelit-belit, tetapi sasarannya itu, ya, mengena pada sasaran setiap orang-orang pada waktu itu, dan banyak orang yang bertobat dan kembali kepada Kristus di dalam kehidupan mereka. Sekalipun firman Tuhan ini sederhana, ya, namun dia mengandungi kuasa yang sangat dahsyat, ya, karena orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada waktu itu, mereka terus datang dan terus datang dan terus datang, menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua berhadapan dengan COVID-19, ya, yang mungkin membuatkan kita rasa takut, ya, khawatir, ya, rasa bimbang, ya, di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak takut kan penyakit yang berbahaya atau membahayakan kesehatan kita? Tetapi di sini Tuhan mau mengajar kita supaya kita terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan, ya, mendekatkan diri di hadapan Tuhan, terus datang kepada Tuhan, bertaubat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang mungkin sia-sia itu, ya, kita terus datang kepada Tuhan. Jauhkan kehidupan yang sia-sia, jauhkan kehidupan yang kita merasa khawatir, ya, merasa bimbang, ya, di dalam kehidupan kita. Walaupun memang pada dasarnya kekhawatiran itu ada sebagai manusia, tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kekhawatiran kita itu dapat kita tenangkan, ya, dapat kita kuasai di dalam setiap pribadi kita, di dalam setiap kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, contoh yang paling dekat juga yang selalu ada di dalam kehidupan kita, bagi kita manusia yang pertama kali naik pesawat, yang pertama kali naik kapal terbang. Ada nggak yang pertama kali naik kapal terbang di sini? Atau balik-balik naik pesawat? Ya. Pertama kali naik kapal terbang, apa yang kita ingat? Ya, apa yang kita ingat? Di saat kita naik dan sampai ke awan-awan, yang terbang bersama dengan pesawat itu, apa yang ada dalam hati kita? Yang paling pertama itu takut, kan? Takut kan? Yang pertama itu takut. Padahal yang sebenarnya yang harus kita percayai di saat kita menaiki pesawat itu ialah Tuhan. Dan karena Tuhan itu yang menjaga, memelihara perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, kita ingat di saat berada di dalam pesawat atau di dalam kapal terbang itu, kita hanya ingat pertobatan. Ya, kita ingat kisah-kisah lama, yang dosa-dosa lama. Kalau kita terus pikir-pikir, kalau tiba-tiba kapal terbang ini jatuh, kan, mati. Itu yang ada, mati. Waktu di atas kapal terbang itu pertobatan dari duduknya sampai mungkin landingnya baru habis pertobatannya, kan? Bertaubat terus. Tetapi kalau selagi pesawat itu masih di atas, masih dalam pikiran itu bertaubat, Tuhan, begini dosa saya, Tuhan begini, kan? Semua dosa diakui.
Tetapi sesudah pesawat atau kapal terbang itu landing atau mendarat, ya, pertobatan dan Tuhan itu perlahan-lahan kita lupa, ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi itu pada waktu kita menaiki pesawat. Nah, kalau sudah berada di bumi ini yang kita sudah bukan di pesawat, ya, persoalan hidup lagi banyak. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita itu harusnya bertaubat dan terus bertaubat, ya, meninggalkan cara hidup yang lama. Kalau seperti kita berada di pesawat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita ingat itu bertaubat dan terus bertaubat, saya percaya kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh di hadapan Tuhan, ya, terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kita melihat bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis pada waktu itu, ya, begitu ramai orang yang datang kepada dia minta dibaptis karena mereka percaya bahwa Yesus boleh menyelamatkan mereka. Di dalam Matius 3 ayat yang kelima dalam pembacaan kita sebentar tadi, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, ya. Jadi begitu banyak orang yang bertobat, memberi diri untuk dibaptis, bukan karena paksaan dari pihak lain, ya, tetapi karena di dalam kehidupan mereka merasakan Tuhan itu ada di dalam pribadi mereka, ya. Bukan karena fasihnya juga Yohanes Pembaptis itu berbicara sehingga orang-orang pada waktu itu datang dan memberi diri mereka dibaptis, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Nah, di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 juga berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu yang bekerja, itu yang berkuasa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi pertobatan adalah pemberitaan utama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya. Dan saya percaya juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga harus menjadi pelayan Tuhan yang hidupnya selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan, di mana kita orang percaya harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, karena itu adalah pelayanan kita. Itu adalah pelayanan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita orang-orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan, ya, terus bertaubat, terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh pribadi kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita memiliki damai, kita memiliki kasih yang datang daripada Allah sendiri yang selalu mempersatukan kita di dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengajar kami untuk terus bertaubat di dalam hidup kami, Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan untuk mencari Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di mana Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan terus memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk terus datang kepada-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dalam situasi yang cukup mencabar hari ini, kami percaya di dalam pertobatan kami, di dalam kami terus datang kepada Engkau, mencari Tuhan, maka hidup kami tetap damai, hidup kami tetap memiliki sukacita, karena Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap pribadi kami. Firman-Mu Tuhan, kami percaya terus mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan terus menjadi pegangan hidup kami untuk terus mendekatkan diri di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.